Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general love reading dengan tema bagaimana perasaannya terhadapmu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Aquarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general love reading, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Aquarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Readingan ini mudah-mudahan bisa cocok ya untuk kamu yang sedang dalam masa pendekatan, yang sedang mendekati seseorang, atau untuk kamu yang memang sedikit penasaran nih, kira-kira sebenarnya bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya terhadap kamu. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya. Kita akan ambil 5 kartu terlebih dahulu ya, untuk melihat bagaimana perasaan dia terhadap kamu, para Aquarius. Dan aku juga tidak lupa berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah memberikan support dan dukungan untuk channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan kedepannya doakan terus ya teman-teman, agar aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua. Oke, kita sudah ada beberapa kartu nih ya. Ada Five of Pentacles, ada The Empress, ada The High Priestess. Ada Ten of Pentacles. Ada Ace of Cups. Oke, untuk teman-teman Aquarius, di sini agak unik ya, karena ada Five of Pentacles, ada The Empress. Tapi ada Ten of Pentacles di sini ya. Jadi ada yang berlawanan di sini ya. Oke ya, di sini aku jelasin dulu ya. Di sini ada Five of Pentacles, The Empress sama Ten of Pentacles. Ini mungkin aku gabungin dulu ya supaya gampang ya diinterpretasikan ya readingannya. Nah, di sini sebenarnya yang unik adalah dia melihat kamu itu orang yang elegan, kamu orang yang anggun ya. Kalau aku lihat di sini sebagian besar dari kamu sebenarnya secara finansial ya, secara karir, terutama keadaan keuangan gitu ya. Sebenarnya kamu cukup berkecukupan sih ya. Kamu tidak ada kekurangan dalam hal segi finansial ya. Kamu istilahnya mungkin secara ekonomi kamu lumayan berkecukupan lah ya, seperti itu ya. Kamu juga bisa kamu orangnya juga cukup mandiri, kamu bisa mengatur keuangan kamu sendiri, kamu bukan tipe orang yang boros ya, seperti itu. Nah, tapi di satu sisi dia melihat kamu itu benar-benar orang yang mewah di sini ya. Mewahnya itu dalam tanda kutip ya, bukan berarti kamu suka barang-barang bermerek, barang-barang glamor, ataupun kamu suka show off ya, show off barang-barang ataupun show off kekayaan kamu ataupun show off finansial kamu gitu. Dan itu yang membuat dia itu sebenarnya bertanya-tanya gitu ya. Bertanya-tanya gitu. Bukan bertanya-tanya, mungkin lebih ke kagum ya. Dia kagum karena sepengetahuan dia biasanya orang-orang dengan ekonomi yang lumayan ataupun ekonomi yang berkecukupan biasanya itu manjanya itu benar-benar manja dalam arti sebenarnya gitu. Nah, tetapi kamu enggak. Walaupun ekonomi kamu berkecukupan, kamu itu tetap orangnya itu pekerja keras gitu ya, Five of Pentacles. Kamu orangnya sederhana. Nah, ya itu sederhana ya. Kata yang lebih tepat itu sederhana ya. Walaupun kamu orangnya mungkin secara ekonomi sudah cukup, kamu tetap penampilannya itu sederhana tetapi tetap anggun gitu loh. Oke, mungkin kamu ngerti maksudnya ya. Tetap anggun, tetap menarik lah ya. Tetap, istilahnya kamu bisa berpenampilan baik, berpenampilan menarik, berpenampilan rapi, di mana semua orang itu bisa melihat aura kamu ya. Bisa melihat energi positif kamu itu secara jelas gitu. Padahal mungkin secara kasat mata ya, secara terang-terangan gitu ya, secara apa yang dilihat oleh mata sebenarnya ya nggak ada sesuatu yang beda kok sama kamu gitu loh. Nah, tetapi kesederhanaan di balik kemewahan yang kamu punya itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk dia gitu ya. Oke, aku yakin kamu ngerti ya maksudnya ya. Jadi intinya adalah walaupun istilahnya kamu tidak
take for granted lah ya bahasa Inggrisnya ya. Kamu tipe orang yang tidak take for granted. Kamu sadar bahwa materi yang kamu punya sekarang, yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang wajib kamu syukuri. Oke, yang wajib kamu rawat, yang wajib kamu simpan, yang wajib juga kamu usahakan untuk tingkatkan terus-menerus. Sehingga kamu tidak merasa harus show off dengan segala materi, segala kepunyaan yang mungkin bisa kamu beli sebenarnya gitu. Kamu tetap berpenampilan sederhana dan apa adanya. Dan disitulah justru aura elegan kamu, aura keanggunan kamu, aura seseorang yang high class kamu justru makin terpancar dengan kesederhanaan kamu gitu. Oke, tentunya sering ya kita lihat orang yang mungkin ya agak-agak baru orang kaya lah ya. Orang yang baru kaya gitu, wah penampilannya segudang, dia langsung beli ini itu untuk menunjukkan diri dia itu kaya. Nah, tetapi justru orang jadi tahu, oh ternyata dia hanya ingin orang tahu aja loh, malah orang jadinya berpendapat macam-macam nih tentang dia. Nah, kamu enggak gitu. Kamu tahu bahwa kamu berkecukupan dan kamu beruntung memiliki itu semua. Dan kamu mensyukurinya dengan hidup sederhana. Karena kamu sadar bahwa semuanya itu bukan adalah sesuatu yang harus kamu syukuri dan kamu jaga. Bukan harus kamu foya-foyakan ataupun tunjukkan dengan maksud hanya untuk mementingkan ego kamu gitu. Ataupun menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu itu berkelas seperti itu. Nah, justru hal itulah yang menarik perhatian dia gitu. Oke, dia melihat kamu itu benar-benar beda ya, kamu udah berkecukupan tapi sederhana. Itu benar-benar daya tarik terbesar sih kalau aku lihat. Yang aku lihat di kelima kartu ini ya, yang benar-benar menjadi hal yang benar-benar dia kagumi dari diri kamu gitu ya. Oke, di sini ada The High Priestess sama Ace of Cups ya. Walaupun di samping itu juga kamu orangnya sangat pengertian ya. Kamu orangnya sadar lah ya. Kamu orangnya introspektif begitu ya. Kalau aku lihat mungkin kamu tipe yang ketika nggak secara sadar kamu menyinggung perasaan orang lain, kamu langsung minta maaf. Kamu aware gitu ya. Ketika apapun yang kamu lontarkan, apapun yang kamu perbuat, apabila kamu sadar mungkin secara nggak langsung itu bisa menyinggung perasaan orang lain ataupun tidak mengenakan hati orang lain, kamu langsung sadar dan kamu langsung meminta maaf. Kamu sangat introspektif, kamu sadar atas segala hal yang kamu ucapkan, atas segala hal yang kamu pikirkan, dan atas segala hal yang kamu perbuat. Oke? Nah, dia sangat mengapresiasi kesadaran itu ya, kesadaran yang kamu punyai seperti itu. Artinya kamu orang-orang yang benar self-aware ya. Kamu sadar bahwa kamu hidup tidak, istilahnya dunia itu tidak hanya berputar di sekitar kamu aja. Malah kamu itu adalah salah satu bagian dari dunia. Karena itulah kamu harus memegang istilahnya menjadi orang yang juga memainkan peranan untuk membantu sesama seperti itu ya. Nah, dia sangat mengagumi hal itu dari kamu ya. Jadi dia menyukai kesederhanaan kamu, dia menyukai tampilan kamu yang apa adanya, tetapi tetap berkelas ya. Nah, kamu juga sangat mementingkan perasaan orang lain. Di sini yang paling jelas Ace of Cups sih. Ace of Cups ini udah bukti yang paling jelas bahwa dia mulai timbul rasa perhatian, mulai timbul rasa sayang, mulai timbul rasa suka, mulai timbul rasa tertarik. Intinya ada suatu perasaan baru yang timbul. Oke, di sini Ace of Cups. Ini masih sangat di kulit loh ya. Ace of Cups, tapi ini sudah jelas banget bahwa sebenarnya kalau ditanya bagaimana perasaan dia terhadap kamu, jelas dia kagum dan sekarang dia sudah mulai memiliki rasa kepada kamu. Oke? Memang belum dalam, baru kulitnya aja gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin sebagian besar dari kamu itu masih dalam tahap pendekatan ya. Mungkin kalian baru kenal hanya beberapa waktu aja, mungkin beberapa hari, mungkin juga beberapa minggu ya. Jadi belum lama ya, masih banyak hal yang belum kamu ketahui tentang dia dan masih banyak juga hal yang belum dia ketahui tentang kamu gitu ya. Jadi kalian masih dalam tahap saling mengenal sebenarnya gitu ya. Tetapi sebenarnya perasaan itu sudah mulai timbul di diri dia gitu ya. Atas dasar kekaguman itu semua, pada akhirnya dia mulai memiliki rasa sayang, memiliki rasa perhatian kepada kamu gitu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman Aquarius yang dia rasakan. Sebentar, ini agak kabur ya kameranya. Oke, sebentar ya. Oke, udah lebih jelas ya teman-teman.
Kita akan coba lihat 5 kartu berikutnya ya untuk melihat apakah ada hal-hal lainnya ini yang bisa kita ketahui mengenai perasaan dia kepada kamu, para Aquarius ya. Oke, Page of Swords. Oke. Page of Swords, Ten of Cups di sini. Tadi di sini ada Eight of Wands dan Two of Wands, oke. Three of Pentacles. Oke. Bottom of the deck ada Two of Cups. Wow, mantap Two of Cups di sini ya. Oke. Ya. Oke, untuk teman-teman Aquarius di sini kita lihat ya. Nah, bottom of the deck kita ada Two of Cups. Dan sini kita lihat ada Page of Swords dan Ten of Cups. Oke. Dia merasa sebenarnya mungkin aja nih kamu itu adalah orang yang selama ini dia cari-cari gitu ya. Sebenarnya antara apakah dia pernah mengungkapkannya secara langsung atau tidak gitu ya kepada kamu gitu ya. Sebenarnya tipe pasangan yang selama ini dia inginkan itu semuanya itu ada di dalam diri kamu gitu ya. Di sini memang nggak ada di Emperor ya, yang berarti ego ataupun gengsi ya di sini. Jadi aku kurang bisa memastikan apakah dia pernah mengatakan ini kepada kamu atau tidak. Tapi sebenarnya tipe pasangan yang selama ini dia idam-idamkan itu semuanya itu ada di dalam diri kamu gitu. Nah karena itulah dia benar-benar kalau aku lihat di sini dia nggak ingin kehilangan kamu sih, karena kamu sudah memberikan banyak sekali kebahagiaan di sini ya. Kalau aku lihat dia sangat bahagia, dia sangat enjoy ya, dia sangat menikmati waktu yang kalian habiskan gitu ya. Entah kalian jalan bareng, entah kalian hanya sekedar ngobrol bareng, entah kalian hangout bareng dan sebagainya gitu ya. Apapun aktivitas yang kalian lakukan berdua itu benar-benar membawakan kebahagiaan yang penuh gitu ya kepada dia gitu. Karena memang dia melihat kamu itu benar-benar sosok yang selama ini dia inginkan, selama ini dia idam-idamkan gitu ya. Memang prosesnya tidak berlangsung cepat ya, sedikit demi sedikit, karena perasaan itu sekali lagi baru aja mulai timbul ya, gitu. Nah, tetapi karena kamu sudah sangat memenuhi kriteria dia, kalau aku lihat di sini sebenarnya dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama sebenarnya mungkin aja perasaan itu bisa berkembang ke arah yang lebih dalam. Oke, ya mungkin saja mungkin dalam waktu yang relatif singkat ya tentunya. Relatif ya, bisa singkat, bisa juga membutuhkan waktu sedikit lebih lama sampai dia akhirnya benar-benar berani untuk membuka hati sepenuhnya kepada kamu dan mengajak kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi gitu. Tapi yang pasti dia benar-benar enjoy dan menikmati waktu kebersamaannya dengan kamu. Oke? Dan tentunya kalau kamu memiliki perasaan yang sama, ini kamu juga harus menikmati waktu yang kamu jalani bersama dengan dia. Oke? Tentunya karena kalau itu mutual ya, kalau bareng-bareng, tentunya kamu juga bisa mendapatkan kebahagiaan bersama dia. Paling tidak, kamu harus menikmati nih masa-masa pendekatan kalian, oke? Di sini ada Eight of Wands ya. Dia benar-benar tidak ingin terburu-buru. Dia ingin benar-benar mengambil waktu yang bukan sebanyak mungkin ya, yang benar-benar pas gitu ya untuk benar-benar mengenal kamu, mengenal semua kepribadian kamu. Dia juga ingin kamu bisa mengenal kepribadian dia. Dia benar-benar tidak ingin terburu-buru gitu ya. Walaupun sebenarnya mungkin kalau aku lihat perasaan itu akan menjadi cukup dalam waktu yang relatif singkat. Dia tidak ingin terburu-buru untuk mengambil tindakan seperti itu ya. Oke. Mungkin ini bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya, karena kalau aku lihat juga mungkin kamu tipe orang yang tidak mudah untuk mengiyakan segala ajakan untuk terjun ke dalam relationship sebelum kamu benar-benar yakin kepada orang tersebut. Dan dia juga tahu hal itu, karena itulah dia benar-benar ingin menyesuaikan diri lah istilahnya ya, dengan pace-nya kamu gitu. Dia ingin benar-benar waktu kalian saling mengenal satu sama lain itu dia manfaatkan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan di antara kedua belah pihak di sini. Oke, Eight of Wands. Di sini ada Two of Wands dan Three of Pentacles ya. Sebenarnya di balik itu semua ya,
di balik entah berapa lama lagi dia akan mengungkapkan, tentunya ya tinggal tunggu waktu sih sebenarnya aku bilang. Tinggal menunggu waktu yang tepat dan momen yang tepat ya, apabila memang perasaan itu timbul semakin dalam. Sebenarnya dia itu sudah merencanakan banyak hal yang ingin dihabiskan berdua bersama kamu ya. Di sini ada Two of Wands dan Three of Pentacles gitu ya. Kalau aku lihat mungkin kalau kamu bisa melihat kembali nih ya gaya pendekatan dia kepada kamu ataupun gaya kalian hangout bareng gitu lah ya. Kebanyakan dia yang memulai inisiatif duluan gitu. Mungkin dia mengajak kamu ke tempat ini untuk melakukan aktivitas ini gitu. Nah, sebenarnya di balik itu dia masih ada perencanaan lainnya gitu. Dia sudah merencanakan banyak hal gitu ya untuk melakukan apa saja di waktu apa saja yang tentunya bisa membuat dia lebih mengenal kalian, lebih mengenal kamu lagi dan bisa mendekatkan diri kalian satu sama lain seperti itu ya. Mungkin dia tipenya hampir sama kayak kamu ya, penuh dengan perencanaan ya, gitu. Sorry, maaf. Mungkin dia salah. Aku agak kebalik tadi ya. Maksud aku adalah mungkin kemungkinan besar dia itu adalah tipe yang penuh dengan perencanaan dalam segala sesuatu ya. Mungkin agak berbeda nih sama kamu yang tipenya lebih ke arah spontan ya. Jadi dia benar-benar merencanakan ya, mungkin enaknya dalam bulan ini dia mengajak kamu kemana, dan bulan ke depan dia mengajak kamu kemana, seperti itu ya. Mungkin orangnya agak-agak kaku ya, agak-agak strict di dalamnya, dalam hal-hal tertentu ya. Tapi sebenarnya di satu hal itu juga bisa menjadi sisi positif dia ya, jadi kalian bisa saling menyeimbangkan gitu ya. Di satu sisi kamu bisa belajar bagaimana caranya agar bisa lebih terorganisir dengan mengenal dia, dan di satu sisi dia juga bisa belajar nantinya ke depannya dia bisa menjadi lebih spontan ya, agar hubungan kalian itu juga bisa lebih ada dinamikanya seperti itu. Oke, yang pasti adalah kamu harus bersiap nih, banyak kejutan yang akan datang dari diri dia nih. Inisiatif dia untuk mengajak kamu ke banyak tempat, untuk mengajak kamu melakukan berbagai aktivitas yang mungkin nggak pernah kamu lakukan ataupun nggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke, yang pasti adalah nikmatilah waktu kebersamaan kalian dan gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk saling mengenal satu sama lain. Karena di bottom of the deck-nya ada Two of Cups. Oke, ini bisa kita kaitkan sebagai saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kelangsungan hubungan kamu. Ada kemungkinan hubungan kalian ini sebenarnya adalah hubungan soulmate ataupun twin flame ya. Jadi sebenarnya kalau apabila memang kamu merasakan hal yang sama, kamu merasakan koneksi yang erat dengan dia, kamu merasa nyaman dengan diri dia, dan kamu bisa istilahnya ada intuisi ya, ada kata hati yang mengatakan iya dialah orang yang kamu cari-cari selama ini, bisa jadi memang dia adalah soulmate ataupun twin flame kamu. Oke, nah tentunya kembali lagi, tidak semua hubungan soulmate ataupun twin flame pada akhirnya ditakdirkan untuk jadian ya, untuk saling bersama ya. Tetapi terlepas dari itu, hubungan soulmate ataupun twin flame biasanya itu akan selalu membawakan transformasi besar untuk kedua belah pihak. Begitu, oke? Jadi terlepas nanti apakah kalian memang dijodohkan ataupun ditakdirkan untuk bisa terikat dalam suatu hubungan yang lebih tinggi ataupun hubungan yang lebih resmi, kalau aku boleh kasih saran secara pribadi, gunakanlah waktu ini sebaik mungkin untuk saling mengenal ya, saling mengenal satu sama lain seperti yang tadi aku bilang. Tetapi yang paling terutama adalah menggunakan waktu ini untuk saling belajar satu sama lain. Oke? Karena kalau memang ini adalah hubungan soulmate, berarti ketika kamu membuka diri ataupun membuka hati untuk minimal belajar ataupun saling memberikan support satu sama lain, nah dari situlah kamu mulai mendapatkan transformasi besar untuk diri kamu sendiri. Oke, yang tentunya ini juga akan mempersiapkan diri kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih siap nantinya untuk menjalankan suatu hubungan yang memang lebih serius. Oke? Nah, mudah-mudahan tentunya aku mendoakan yang terbaik untuk kalian para Aquarius. Apabila memang kalian ditakdirkan ataupun dijodohkan untuk terikat dalam suatu hubungan, aku mendoakan yang terbaik dan semoga hubungan ini bisa langgeng, bisa sesuai dengan ekspektasi kalian masing-masing, dan kalaupun tidak, mudah-mudahan kalian tetap bisa berjalan bersama sebagai teman baik dan bisa saling mensupport satu sama lain dan memberikan transformasi atau perubahan untuk diri kalian masing-masing. Dan apapun itu keputusannya, aku kembalikan lagi kepada kamu, dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini, mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan berbagai bahan pertimbangan yang bisa kamu gunakan untuk membuat keputusan yang paling bijak nantinya. Oke, jadi good luck untuk kamu para Aquarius.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai.